posting baru-baru ini tentang dokumenter ini. Yang saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian dan saya akan memastikan ada link di deskripsi di bawah ini. Alasannya adalah karena Gereja Masehi Advent hari ke-7 ditampilkan sebagian dalam film dokumenter ini. Judul dokumenter ini adalah God Complex, Bangkitnya Mesin Sensor Amerika. Dokumenter yang kuat dan saya akan memastikan linknya ada di deskripsi. Pastikan kalian ke bagian bawah video. Ketika saya bilang deskripsi, kalian harus ke bawah dan klik di sini karena beberapa orang bilang mereka tidak tahu cara menemukannya. Jadi kalian ke bawah video, klik deskripsi dan dokumenter akan diposting di sana. Oke, jadi sekarang bagian dokumenter yang benar-benar menarik perhatian saya adalah ketika Samuel Neves muncul di layar dan saya berpikir, tunggu, saya pernah bertemu orang ini karena kami pernah ke GC dan kami bilang, oh ya, itu dia. Dia yang buat podcast ANN kan? Setidaknya itu yang saya tahu. Ternyata ada banyak hal lain yang terjadi di sini, tapi kami sempat foto bersama. Ngomong-ngomong orangnya sangat baik. Orang yang sangat-sangat baik, sederhana dan rendah hati. Oh ya, lihat lencana merah itu artinya berita buruk, oke? Itu pertanda kalian harus kabur dari orang-orang seperti ini. Nah, ini dia. Bagi kalian yang belum tahu siapa Samuel Neves, dia adalah Direktur Komunikasi Resmi. Dia kemudian ditunjuk menjadi Direktur Resmi Urusan Publik dan Kebebasan Beragama GC. Religious Liberty. Posisi yang sangat penting, sangat penting. Dan Samuel dari Brasil dan juga menempuh pendidikan di Inggris. Orang yang sangat menarik, dengar kalian harus mengenalnya. Baiklah, dia mencoba untuk menyeimbangkan isu-isu dalam gereja dan dia mencoba sebisa mungkin untuk bersikap adil. Dan di podcastnya ada beberapa informasi bagus di sana yang saya ingat pernah menonton ANN beberapa kali. Banyak hal yang dia katakan yang membuat saya berpikir, Mas, saya menghargai itu. Itu berisi wawasan. Beberapa hal dipertanyakan. Tentu saja, seperti biasa. Tapi saya menghargainya sekarang. Dalam dokumenter ini kita akan membahas bagian di sini di mana Gereja Advent hari ke-7 ditampilkan. Hal lain yang bagus dan penting, film dokumenter ini berasal dari Big Picture Originals. Jadi mereka salah satu jaringan media terbesar dari Brasil. Dan Samuel Neves juga berasal dari Brasil. Jadi pasti ada hubungan yang terlihat. Jadi menurut saya pasti ada orang Adventis yang terlibat dalam pembuatan dokumenter ini. Jadi kita tahu bahwa kita sebenarnya memiliki salah satu pertumbuhan populasi umat Advent terbesar saat ini terjadi di Brasil. Dengan terpilihnya Ayrton Koller yang juga orang Brasil, lebih banyak lagi orang Brasil jadi tertarik dengan Gereja Advent hari ke-7. Bagaimanapun kita bisa membahas hal itu secara mendalam. Namun tahukah Anda bahwa Gereja Masehi Advent hari ke-7, setidaknya situs web gereja tersebut telah mengalami penyensoran selama COVID? Saya tidak tahu itu. Nah, itu yang akan kita ketahui di dokumenter ini. Mari kita dengarkan, karena saya punya pertanyaan di akhir tentang beberapa hal itu juga. Sejak awal kami mulai menawarkan doa karena itu yang bisa dilakukan gereja, menawarkan doa. Jadi kami mendoakan sekitar 2 juta orang di seluruh dunia melalui halaman Instagram dan Facebook gereja dunia kami. Dan ini membuat halaman kami berkembang secara eksponensial. Dan ini berarti bahwa semua volume itu, secara bersamaan, saya percaya menerima tingkat perhatian yang lebih tinggi dari para peninjau dan orang-orang yang memeriksa konten, apakah mengizinkannya, tidak mengizinkannya, menurunkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi beberapa iklan kami mulai dihapus. Kami hanya menawarkan doa. Dan karena ada kata COVID, iklan-iklan itu dihapus. Dan kemudian beberapa iklan diizinkan. Jadi kami mulai mengubah bahasanya. Tidak menggunakan kata COVID, tidak menggunakan kata-kata pemicu yang akan jadi masalah. Dan sekali lagi kami tidak pernah membayangkan harus berpikir, ya, kata-kata ini yang sebenarnya sangat tepat jika dibaca oleh manusia lain. Tetapi karena algoritma yang membacanya, algoritma dalam teks, algoritma dalam gambar, dan sekarang kita disensor oleh algoritma. Itu gila kan? Saya ingat mengalami masalah yang sama dengan YouTube. Tapi teman-teman saya sudah di YouTube selama lebih dari 10 tahun sekarang. Sebagian dari kalian mungkin baru mengenal saya sekitar tahun lalu. Dengar saya sudah di sini selama lebih dari 10 tahun. Saluran ini baru, tetapi saya memiliki saluran lain di YouTube. Dengarkan, saya disensor, shadow ban, ditutup. Lihat sungguh gila apa yang mereka lakukan pada saluran saya. Pada satu titik mereka mengambil seluruh saluran saya. Saluran mati selama 4 bulan, saya tidak memiliki kontak dengan siapapun, saya berpikir mereka keliru. Dan ketika mereka mengembalikannya, tahu apa yang mereka katakan, oh maaf, ini adalah kesalahan. Saya heran, dengan gampang mereka bilang begitu, kalian tahulah. Pokoknya, saya harus tetap tenang. Saya kasih tahu kalian teman-teman.
Sensor itu mengerikan, sangat buruk. Ada banyak hal yang tidak bisa kalian bicarakan bahkan sampai hari ini. Sensor masih menjadi masalah. Bagi kalian yang tidak mengira ini masalah besar, tapi saya tidak pernah tahu bahwa gereja Seventh Day Adventist juga menghadapi sensor seperti itu dan saya merasa hal itu sangat menarik. Tunggu sampai kalian lihat, apalagi yang pria itu katakan. Jadi ini, saya tidak tahu apakah takut adalah kata yang tepat, tapi di seluruh tim kami, apa yang sudah kita katakan, apa yang harus kita katakan dalam masyarakat yang terpolarisasi di mana sensor didorong. Kalian tidak pernah tahu bagaimana orang akan menafsirkan cara kalian menulis sesuatu, bagaimana kalian mengatakannya. Ini masalah lama kan? Kita tidak ada yang mau dibohongi. Yang belum kita pahami adalah siapa yang akan menjadi orang yang memutuskan mana yang bohong dan mana yang benar. Sensor itu mengerikan. Sekarang inilah bagian dari dokumenter yang saya rasa menarik. Saya harus menyoroti standar ganda ini. Bukan dalam dokumenternya, tapi mengenai institusi gereja kita. Inilah alasannya. Salah satu hal yang disoroti dengan sangat jelas dan berulang-ulang dalam film dokumenter ini adalah bahwa setidaknya ada 4 adegan yang berbeda dalam film dokumenter ini. Adalah bahwa USAID bekerja sama dengan para ahli teknologi CIA dan banyak badan intelijen lainnya dan dengan pemerintah untuk menyensor pembicaraan rakyat Amerika. USAID berada di balik itu dan berdampak pada gereja kita, berdampak pada Facebook gereja kita kan? Sekarang dengarkan baik-baik dan saya akan menjelaskan poinnya nanti. Pada tahun 1967, USAID sudah membayar pasukan khusus yang direkrut gerilyawan bukit yang diarahkan CIA di Kamboja untuk membiayai pembangunan ekonomi desa mereka. Ini adalah cara untuk membuat mereka bergabung dengan kelompok tentara bayaran CIA ini. Ngomong-ngomong, mereka didanai oleh USAID. USAID bahkan melangkah lebih jauh dan membeli 2 pesawat untuk mereka agar dapat memenuhi target pencarian dan pemusnahan ini. Sekarang mereka bisa mengangkut senjata dan narkotika serta pasokan. Saya mengatakan ini dan seringkali orang akan tertawa. Dan kemudian mereka akan terkejut ketika saya tetap memasang wajah serius. Tapi saya selalu bilang jika terlalu kotor untuk CIA, berikan ke USAID. Semua tindakan rahasia harus disetujui secara tertulis oleh Presiden Amerika Serikat. Agar tidak pernah ada situasi lagi seperti di tahun 1960-an dan 70-an, di mana seorang presiden bisa berkata, Central Intelligence Agency bertindak sendiri, saya tidak tahu tentang itu. Pembatasan itu tidak berlaku pada Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Mereka bisa melakukan hal yang persis sama dengan yang dilakukan Central Intelligence Agency, tapi tidak perlu disetujui presiden. Program ini menggunakan pesan teks ponsel untuk menghindari pembatasan internet ketat Kuba. Pada puncaknya, program ini menarik lebih dari 40.000 orang Kuba. Namun para pelanggannya sama sekali tidak sadar. Mereka menggunakan program pemerintah Amerika Serikat dan memberikan data pribadi mereka kepada kontraktor Amerika yang berpotensi digunakan untuk tujuan politik. Mungkin yang paling mengejutkan, program Twitter Kuba tidak dibayar dan dijalankan oleh agen mata-mata seperti Central Intelligence Agency. Sebaliknya, ini adalah gagasan dari United States Agency for International Development, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, yang paling terkenal karena mengawasi miliaran dolar bantuan kemanusiaan Amerika Serikat. Baiklah, kita akan berhenti sejenak di sini. Kalian harus menonton ini. Ini adalah dokumenter yang kuat. Jadi kalian sudah melihat dan mendengar itu. United States Agency for International Development bekerja sama dengan Departemen Intelijen, dan sebagian dari alasannya juga para ahli teknologi, kan? Dan mereka menyensor ucapan rakyat Amerika terkait situasi COVID-19, termasuk vaksin, suntikan, kan? Ucapan orang Amerika disensor. Kita dibungkam dengan mengatakan kalian tidak boleh punya pendapat ini karena perusahaan-perusahaan besar ini bekerja sama dengan pemerintah. Dan mereka menyensor suara, termasuk Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang terkena dampaknya, institusi gereja kita, halaman Facebook gereja kita terkena dampaknya. Tapi tunggu dulu. Adra mengatasi. Tapi tunggu dulu. Adra mengatasi gangguan yang disebabkan oleh pembekuan dana United States Agency for International Development. Lengan kemanusiaan gereja masih menerima dana dari United States Agency for International Development.
Tapi USAID menyensor suara rakyat Amerika termasuk gereja setidaknya di halaman Facebook mereka. Bukankah itu gila? ADRA menanggapi penundaan pendanaan USAID dengan memanfaatkan peluang untuk kelanjutan. Ini setelah Donald Trump mengatakan membekukan semuanya. Saya cukup yakin semuanya sudah kembali normal sekarang. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dengan hal itu, tapi ya. Bahkan Ted Wilson pun harus angkat bicara mengenai penundaan pendanaan USAID dan dampaknya terhadap ADRA internasional. Saya ingat video itu karena kita pernah membicarakan hal ini. Dan hal itu berdampak pada ADRA dengan cara yang sangat negatif. Tapi lihatlah, mereka didanai oleh USAID. Hal ini juga telah dilaporkan oleh Spectrum. Dengan jumlah $62 juta. ADRA menyatakan bahwa mereka menerima $62.617.898 dari USAID untuk mendanai program-program kemanusiaan di seluruh dunia pada tahun 2023. Maksud saya, apakah kalian mengerti apa yang coba saya katakan? Sistem yang sama yang menyensor suara gereja dan banyak orang Amerika, termasuk saya, sistem yang sama yang melakukan itu. Lengan kemanusiaan gereja sangat bergantung pada sistem tersebut. Saya tidak habis pikir, saya tidak tahu harus bilang apa. Ini terlihat sangat buruk. Ini benar-benar sangat buruk. Inilah yang dikatakan Alkitab. Orang kaya menguasai orang miskin dan yang berutang menjadi budak dari yang menghutangi. Oleh karena itu, setiap institusi gereja kita yang bergantung pada dukungan finansial dari perusahaan-perusahaan yang anti kebebasan, yang memiliki kompleks Tuhan, yang ingin menyensor suara, dan mereka memaksakan hal-hal pandemi COVID pada kita dan mendorong suntikan. Bagaimana kalian bisa bersatu dengan mereka? Bagaimana kalian bisa mendukung institusi yang melakukan hal seperti itu? Mengapa kalian menerima uang dari mereka bahkan setelah hal ini terungkap? Benar, dan itu kekhawatiran saya khususnya terkait ADRA, tapi juga pernyataan vaksin yang dibuat oleh gereja pada tahun 2015 sejalan dengan konsep yang sama dari lembaga-lembaga ini juga. Jadi dengan kata lain, Anda memiliki hubungan dengan sistem yang sama yang pada akhirnya merenggut kebebasan berbicara Anda. Kebebasan beragama kalian. Kita tahu kemana arah hal ini. Jadi kekhawatiran saya adalah apa yang sebenarnya kita lakukan. Kemana menurutmu hal ini akan berakhir? Dan lagi-lagi dokumenter ini kuat. Dan sekali lagi, ini bukan sebuah argumen untuk menentang saudara Neves, saya pikir dia adalah seorang yang jujur. Dia berusaha sekuat tenaga. Yang coba saya katakan adalah ini masalah. Anda tidak bisa memiliki standar ganda dan berpikir bahwa musuh tidak akan memanfaatkan Anda nantinya. Ya, saya sedikit berhati-hati dalam membuat hubungan karena terkadang hal-hal tersebut tidak selalu berkorelasi seperti yang kita lihat. Dan sekarang kita punya masalah status lembaga swadaya masyarakat yang telah terungkap. Kita sudah membicarakan itu. Dan ada juga hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu seperti gereja mengatakan tidak ada yang bisa dilihat di sini. Hampir seperti mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya baik-baik saja. Dan saya berpendapat tidak, semuanya tidak baik-baik saja. Semuanya tidak baik-baik saja. Ini adalah sistem yang sama yang menyensor suara Anda dari tahun 2019 hingga 2024. Mereka menyensor suara Anda. Sistem yang sama yang memaksakan vaksin COVID pada masyarakat. Sistem yang sama inilah yang melakukannya. Ya, dan juga cara kita menanggapi orang-orang yang protes di gereja, para pendeta yang angkat suara protes, cara kita membungkam mereka. Dan bahkan dalam GC 2025 baru-baru ini, banyak delegasi yang mencoba berbicara tentang masalah ini, apa yang mereka dapatkan? Diam-diam berhenti bicara. Berhenti bicara. Baiklah. Biarkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda sekarang. Biarkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Hubungan gereja dan negara. Jaga-jaga kalau kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Dengarkan dokumen 1 Maret 2002. Ini adalah pernyataan resmi, salah satu pernyataan resmi gereja, dan saya ingin membacakan apa yang tertulis di sana.
Dalam kasus di mana penerimaan dana pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip di atas, pertimbangan yang cermat harus diberikan apakah dana pemerintah harus diterima. Dana pemerintah yang berkelanjutan dibandingkan dengan kontribusi keuangan tunggal menimbulkan bahaya khusus. Sangat sulit bagi suatu lembaga untuk tidak menjadi setidaknya sebagian bergantung pada aliran dana pemerintah yang berkelanjutan. Pendanaan pemerintah semacam itu biasanya disertai dengan regulasi pemerintah. Benar. Meskipun regulasi tersebut mungkin tidak melanggar prinsip-prinsip Kristen, ketika dana pertama kali diterima, regulasi tersebut dapat berubah. Menarik. Jika peraturan yang mengatur penerimaan dana pemerintah berubah untuk mengharuskan peninggalan prinsip-prinsip lembaga kita yang dijelaskan dalam Alkitab dan oleh Ellen G. White yang sedang berlangsung, dengarkan dengan seksama kata-kata berikut. Pendanaan pemerintah yang sedang berlangsung harus ditolak bahkan jika sebagai akibatnya institusi tersebut harus ditutup, dijual, atau direstrukturisasi secara signifikan. Wow. Inilah yang kita katakan di atas kertas, tetapi pada prinsipnya kita tidak menjalankannya. Semoga Tuhan berbelas kasihan pada institusi gereja kita. Saya sedang berbicara dengan seseorang, dia berada di posisi tinggi, dan dia mengerti apa yang dia bicarakan, oke? Saya tidak akan menyebut namanya. Dia berkata, dengarkan. Dan jika setiap anggota gereja Advent memilih tidak kembalikan persembahan dan persepuluhan, dan saya tidak katakan untuk melakukannya, saya hanya mengatakan ini adalah apa yang dia bagikan. Dia berkata, organisasi gereja akan berfungsi sebaik-baiknya. Saya berkata, bagaimana bisa begitu? Bukankah persembahan dan persepuluhan yang menopang kepemimpinan, fungsi, dan pelayanan? Dia berkata, ya, tapi mereka punya banyak sumber pendapatan lain, banyak cara untuk mendapatkan uang terkait dengan pemerintah, jadi persembahan dan persepuluhan itu seperti margin kecil. Aku berkata, astaga, tahu kan? Bagaimanapun, teman-teman, jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang itu, saya bisa memberikan kalian beberapa informasi, beberapa halaman tambahan dan sebagainya, dan menunjukkan kepada kalian bahwa apa yang dia bagikan kepadaku, ada buktinya. Itu sangat kecil. Bagaimanapun, kita bahkan tidak membicarakan mayoritas Adventis hari ke-7, yang sekitar 50% dari anggota gereja Advent, bahkan tidak mengembalikan persepuluhan ke gereja, jadi kita bahkan tidak membicarakan angka itu. Jadi saya benar-benar mengerti apa yang dia maksud. Jadi saya memohon kepada gereja, saya memohon kepada institusi gereja kita, apa yang sebenarnya kita lakukan? Kemana kita pikir kita akan pergi dengan ini? Itulah pertanyaanku kepadamu dan sekali lagi kepada kepemimpinan gereja. Apakah kamu pikir Tuhan tidak melihat ini? Dan kepada umat gereja, kita harus kuat di masa-masa ini. Kita harus kuat karena kita sedang menuju masalah dan Anda harus memiliki hubungan dengan Yesus seperti belum pernah sebelumnya, Dan aku memberitahumu cara hal ini diatur, cara aku melihatnya, cara aku melihat musuh bekerja tidak hanya di luar tetapi juga di dalam. Kita akan menghadapi dinding masalah yang serius. Dan banyak hati akan hancur. Dan saya pikir banyak institusi kita akan runtuh. Lebih dari kapanpun hari ini, tolong perkuat hubungan Anda dengan Yesus. Perkuatlah perjalananmu bersamanya. Kamu akan membutuhkannya. Anda akan membutuhkannya. Anda akan melihat apa yang saya maksud sangat segera. Saya akan bertemu Anda di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa.